Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita langsung jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustadz. Nah Ustadz, ini kita menghadapi bulan Ramadan. Ada yang menyambut dengan biasa saja, tapi ada juga yang menyambut dengan gembira, Ustadz. Mengapa ini, Ustadz? Ini ada hadisnya nih. Siapa-siapa, Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, baru gembira doang nih. Siapa-siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan menjauhkan dia dari siksa api neraka ini, men. Jadi kita emang udah sewajarnya gembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena bulan inilah sebetulnya Allah memampukan kita untuk banyak ibadah. Nggak pernah kita bisa dalam sejarah hidup kita dah bisa sebulan penuh puasa terus-terusan, bisa terus sholat malam, tahajud terus-terusan 11 rakaat, 23 rakaat terus-terusan tiap malam gitu. Terus-terusan kita sedekah beliin orang buka puasa, kecuali di bulan Ramadan loh bisa kita lakuin itu. Kalau nggak buka bulan Ramadan agak repot tuh kita ngelakuinnya, mana nggak? Nah, untuk itulah kita akan merujuk pada kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau Sirrul Asrar. Beliau membagi puasa ini menjadi 3 tingkatan. Nah, oke. Tingkatan yang paling rendah adalah tingkatan yang disebut dengan puasa syariat. Puasa syariat ini adalah puasa yang kita pelajarin nih mulai dari SD. Stop makan ketika dengar azan subuh, buka puasa ketika dengar azan maghrib. Seperti biasalah. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Udah, di siang hari udah selesai. Ini namanya puasa syariat. Nah, puasa syariat itu mulainya yaitu tadi dari azan subuh sampai dengan azan maghrib. Nah, dalam puasa syariat kita ini, kita baru sekedar menunaikan kewajiban kita untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, oke. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai puasa syariat, yaitu puasa untuk menggugurkan, memenuhi kewajiban kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Oke. Tingkat 2 menurut Syekh Abdul Qadir Jailani yang namanya puasa tarekat. Nah ini, naik 1 level. Dalam puasa tarekat, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, ini puasa lebih dari sekedar nggak makan, nggak minum, dan nggak hubungan suami istri. Itu mah cuma yang membatalkan puasa doang. Tapi lebih dari itu, di dalam puasa tarekat ini, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, seluruh anggota tubuh kita jaga. Jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga lahir batin, jaga hati. Semuanya kita jaga agar tidak ada satupun dari anggota tubuh kita yang melakukan maksiat. Nah, oke. Ini ada dalilnya, hadisnya Rasulullah SAW mengatakan betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali illa ju'i wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Ya karena itu puasa syariatnya terpenuhi, tapi puasa hakikatnya tidak terpenuhi karena anggota tubuh yang lain melakukan berbagai maksiat. Nah, dalam puasa hakikat inilah sebetulnya kita menjaga agar seluruh anggota tubuh kita tidak melakukan maksiat. Tidak kita menjaga agar mulut kita, telinga kita jangan ngomongin orang, jangan menghina orang, jangan bermusuhan dengan orang. Seluruh tubuh, anggota tubuh kita jaga agar tidak melakukan maksiat. Ini yang disebut dengan puasa tarekat. Berbeda dengan puasa syariat tadi, di mana waktunya itu adalah mulai dari azan subuh sampai dengan azan maghrib. Puasa tarekat ini dia seumur hidup. Sampai kita meninggal dunia, kita terus jaga. Walaupun kita makan, walaupun kita minum, walaupun kita hubungan suami istri, tapi kita jaga seumur hidup kita agar seluruh anggota tubuh kita ini tidak melakukan maksiat. Walaupun dalam kenyataannya kita pasti buat maksiat. Walaupun dalam kenyataannya kita pasti terjerumus pada dosa. Karena kullu bani Adam khata'. Benar ya? Tapi, dan sebaik-baik semua anak cucu Adam pasti berbuat dosa.
dan sebaik-baiknya pendosa adalah yang paling cepat taubatnya. Nah, ini puasa tingkat 2, yaitu puasa tarekat. Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian menjelaskan puasa tingkat 3, yaitu puasa hakikat. Nah, puasa hakikat ini satu level lagi lebih tinggi. Bukan aja seluruh anggota tubuh kita tidak melakukan maksiat. Lebih dari itu, hati kita rindu dengan Allah. Tidak ada di dalam hati kita kecuali kerinduan kepada Allah. Tidak ada dalam hati kita kecuali kecintaan kita kepada Allah. Ini ada hadisnya, ada dalilnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku adalah rahasia bagi hambaku dan hambaku adalah rahasia bagiku. Jadi ada hubungan yang rahasia antara kita manusia dengan Allah. Yang hubungan itu nggak bisa kita ceritakan pada siapapun. Kita dapat merasakan cintanya Allah kepada kita. Kita dapat merasakan kasih sayangnya Allah kepada kita. Tapi kita nggak bisa menceritakan kepada orang lain bagaimana caranya Allah mencintai kita. Dapat kita rasakan. Tapi bagaimana kita dalam sebuah kesulitan dilepaskan oleh Allah dari kesulitan. Bagaimana Allah mengatur hidup ini begitu indahnya. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada kita pada saat yang betul-betul kita perlu. Semua kita rasakan, tapi kita nggak bisa menceritakan betapa indahnya rasa cinta kasihnya Allah itu kepada kita. Ini adalah puasa hakikat. Ini kalau di dalam puasa syariat tadi, itu kan buka puasanya tadi pas maghrib kan. Kalau puasa hakikat tadi kan buka puasanya seumur hidup kan. Nah, dalam puasa hakikat ini yang satu level lebih tinggi lagi, yang dimaksud Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka puasa. Dan kebahagiaan kedua ketika dia berjumpa denganku nanti di akhirat. Dan melihat keindahanku, kata Allah. Inilah kerinduan kita kepada Allah itu terbayarkan ketika kita nanti, bukan hanya ketika saat berbuka puasa, tapi lebih dari itu ketika kita nanti berjumpa dengan Allah di akhirat dan melihat keindahannya Allah Azza wa Jalla. Ini 3 tingkatan puasa menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau Sirrul Asrar. Dalam yang hampir sama kira-kira penjelasannya juga kita temui di dalam kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Kalau tadi Syekh Abdul Qadir Jailani membaginya puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat, maka Imam Ghazali membaginya puasa orang awam. Puasa orang awam itu kurang lebih sama kayak puasa syariat. Nggak batal makan, nggak batal minum, nggak hubungan suami istri siang hari. Kemudian ada puasa yang namanya puasa orang-orang khusus, orang khawas. Ya hampir sama kayak puasa tarekat sebetulnya. Lebih dari itu, dia juga menjaga dirinya, anggota tubuhnya, tidak melakukan maksiat dan mengisi bulan Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan amalan-amalan soleh. Tingkat yang ketiga menurut Imam Ghazali yaitu puasanya orang yang khusus, khawas itu. Ini samalah kira-kira dengan puasa hakikatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana pada tingkat itu kita itu rindu untuk ketemu bulan Ramadan tuh. Rindu sebagaimana kita rindu kenapa kita rindu mau ketemu bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan itu kita rindu mau ngomong-ngomong, mau melakukan hubungan yang lebih intens dengan Allah, merasakan kedekatan dengan Allah di bulan Ramadan itu. Gitu, Fit. Masya Allah, baik Ustadz. Ustadz, ini kebetulan sekali Ustadz berbicara mengenai tingkatan-tingkatan puasa. Ada dulu kemarin tingkatan sholat. Ada sahabat yang bertanya, dari tingkatan menuju tingkatan itu apa yang harus kita lakukan Ustadz supaya bisa naik tingkat Ustadz? Masya Allah. Kita rujuk ke pendapatnya Imam Ghazali ya. Ketika kita mau naikin, kita tentu merujuknya pada hadis Rasulullah SAW, yaitu mengenai tahapan atau tingkatan ihsan. Ihsan kata Rasulullah SAW adalah ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita merasa kita dapat melihat Allah. Ini menurut tingkatan hakikat ini. Bukan ngelihat pakai mata ya, tapi pakai mata hati itu. Sir itu tadi itu. Merasakan keindahan. Tapi kalau engkau tidak bisa melakukan suatu amal soleh,
seakan-akan engkau dapat melihat Allah, maka kita lakukan amal soleh seakan-akan kita dilihat oleh Allah. Nah, ini namanya tingkatan ihsan. Imam Ghazali menjelaskan, untuk kita mencapai tingkatan ihsan ini, ada dua caranya. Yang pertama kata Imam Ghazali, yaitu tazkiyatun nafs. Membersihkan diri kita dari hal-hal yang bukan urusan kita. Jangan ngurusin rezeki orang lain. Jangan ngurusin jodoh orang lain. Jangan ngurusin kesuksesan orang lain. Jangan ngurusin amalan orang lain. Udah. Ntar yang ditanya waktu di akhirat amalan kita. Yang ditanya rezeki kita diapain aja, dapatnya dari mana. Yang ditanya tanggung jawab kepada istri dan anak kita, bukan orang lain. Nah, ini namanya tazkiyatun nafs. Jangan punya rasa iri sama orang lain. Jangan punya keinginan-keinginan. Ingin apa-apa yang ada di orang lain juga kita miliki. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, selain tazkiyatun nafs, yang kedua adalah mujahadah. Yaitu kita bersungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan susah payah. Menjaga, memegang erat ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di akhir zaman nanti itu kita seperti memegang bara tuh. Karena kita benar-benar ingin menjaga bagaimana keimanan kita, keistiqomahan kita dalam menjalankan ajaran-ajarannya Allah Azza wa Jalla. Mujahadah. Benar-benar kita jalanin. Mau hidup susah kayak apa juga terserah dah. Nggak pengaruh. Saya tetap alhamdulillah. Ini terserah mau apa yang kejadian. Alhamdulillah. Innallaha ma'ana. Sungguh Allah selalu bersama kita. Ini ya, dua hal ini tazkiyatun nafs. Nggak ada rasa iri segala macam untuk urusan duniawi. Nggak perlu, nggak penting. Yang kedua, mujahadah. Nggak ada ceritanya kita menyerah atau ragu di dalam diri kita bahwa Allah akan membiarkan kita berjalan sendirian di dunia. Tidak mungkin Allah akan membiarkan kita jatuh terperosok, tidak ditolong oleh Allah. Ini dua hal ini akan membuat kita naik dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya. Gitu, Fit. Baik, Masya Allah, semoga tausiah kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan dapat juga menjalankan ibadah puasa yang baik. Amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.